الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المصطفى الجميع ولمن الأنبياء سيدنا الشيخ وسيد الملائكة والخلق الشجرة والرحمن اسمنا لك الله شيخ ولله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أوليائنا إن قدر المشارك وقدر المغرب بأبواب مرسل الأولياء سيدنا الشيخ القادر جلال الدين ولبر صوم مشايخه ومشايخهم ولمن صلى وسلم على مشايخنا أن الله يولي درجات بنا وينفعنا بأسرارهم البريء من في الدين والدنيا والآخرة شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان رضي جميع آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وللمقربين وأصدقائنا الجماعة وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى جميع موتى من حضر في هذا المجلس وجميع موتى من وقف هذه البقعة ومن بلغ صلاة بيت السلام وأصولهم وفروعهم وسلهم وفناتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله ونعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Untuk asalipun para sepuh bini sepuh, para kiai, wabil khusus takmir mushola Baitus Salam ingkang tansah kula hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Sareng-sareng nglairaken syukur wonten ngarsaken Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Injing niki kula panjenengan sedaya disebut paring kenikmatan, kesehatan, kegiatan saged hadir kembal sareng-sareng istiqomah wonten mushola Baitus Salam. Mugi-mugi kembal kula panjenengan sedaya estu saged tetep barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah kanthi pikantuk ridhonipun Allah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam kita sakunjung dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya sanak kula tansah dipun tetepaken dipun akeni dados umatipun kita saking aringan syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Merasakan naos kitab Bubabul Hadis. Injing niki maos al-bab fi fadilati tawadhu. Ini bab yang menceritakan ataupun yang menerangkan tentang keutamaan dari sifat tawadhu. Tawadhu niku sebaliknya dari sifat sombong. Jadi tawadhu itu merendahkan diri, sedangkan takabur itu sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Dasar dari sifat tawadhu, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dasar dari sifat tawadhu yaitu ayat surat Al-Qasas ayat 83. Temriku Gusti Allah dawuh tilkad darul akhirah, kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat.
naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Saya jadikan hanya untuk orang-orang la yuriduna 'uluwan, yaitu orang-orang yang tidak menghendaki kebesaran ataupun kemuliaan fil ardi, di dalam bumi. Dikandung maksud bahwasanya kenikmatan akhirat ataupun surganya Allah itu dijadikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang mau tawadhu di bumi ini. Tidak dijadikan untuk orang-orang yang sombong, yang merasa lebih baik daripada orang lain. Wala fasada, dan juga oleh Allah tidak dijadikan kepada orang-orang yang menghendaki kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu ataupun kebaikan, balasan kebaikan dan muttaqina itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dasar dari sifat tawadhu. Kenapa kok kita harus tawadhu? Karena Allah menciptakan kenikmatan akhirat itu pembalasan hanya bagi orang-orang yang tawadhu. Jadi kalau ada orang yang sombong di bumi ini, maka orang tersebut akan diharamkan untuk mendapatkan kenikmatan besok di akhirat. Ini sesuai dengan apa yang didhawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam suatu hadis beliau bersabda, la yudkhila man kana fi qalbihi, la yudkhilal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kaba'ir. La yudkhila, tidak akan masuk selama-selamanya al jannata, di dalam surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kaba'ir, seseorang yang di hatinya ada sebiji atom pun dari sifat sombong. Jadi bagi orang yang di dalam hatinya kok ada sifat sombong, walaupun toh sebiji dzarrah, ini tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam surganya Allah. Makanya nyuwun sewu, kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surganya Allah? Dikarenakan iblis itu di dalam hatinya merasa sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud tahiyah kepada Adam, fasajadu wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada malaikat, diperintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, semuanya fasajadu, mau sujud menghormat kepada Nabi Adam, illal iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis di situ kok nggak mau sujud? Aba, dia bangkang, dia nggak terima. Wastakbaro, dan juga iblis merasa sombong. Loh, apa dedikasi Adam itu? Nopo yang sudah diperbuat Adam kepada engkau ya Rabb? Saya diciptakan lebih dulu, saya lebih ibadah lebih dulu. Loh, Adam itu baru diciptakan, belum pernah berbuat sesuatu, lah kok saya suruh hormat? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Ini pengakuan iblis. Ketika dia merasa lebih baik dari Nabi Adam, maka di situ oleh Allah dilaknat. Secara argumennya iblis kan, dia merasa bahwasanya penciptaan iblis itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wong Adam itu dibuat dari tanah, saya itu dari api. Jadi sesuatu yang menyala, sesuatu yang terang lebih baik daripada sesuatu yang gelap. Itu menurut iblis. Jadi dia itu merasa bahwasanya partikel ataupun bahan dasar pembuatan saya itu lebih baik daripada Adam. Kenapa kok saya suruh hormat? Padahal di situ iblis tidak tahu bahwasanya sesuatu yang diciptakan oleh Allah mungkin lebih baik daripada dirinya. Tidak serta-merta sesuatu yang terang itu mesti baik, tidak serta-merta sesuatu yang gelap niku mesti jelek, belum tentu.
Sifat api memang terang, tapi sesuatu yang mendekat kepada api fasad mesti rusak. Sifat tanah itu mesti gelap, tapi sesuatu yang mendekati tanah belum tentu semuanya rusak. Ada kalanya ternyata tanah itu mampu untuk menumbuhkan sesuatu. Loh, ini kebaikan juga. Iblis menganggap bahwasanya Nabi Adam itu ora ono api, ya Pak. Jadi saya yang lebih baik. Makanya ketika dia muncul sifat sombong, disitulah oleh Allah dilaknat. Maka dawuh Rasulullah, la yudkhila ahadan amaluhu la yudkhilal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kaba'ir. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kaba'ir, ada sebiji atom pun dari sifat sombong. Itu dasarnya. Jadi nyuwun sewu, monggo saran-saran jangan sampai kita hidup di dunia ini ada rasa sombong. Wa tawadhu idharu tanazzul anil martabati liman yuradu ta'zimuhu. Yang namanya tawadhu niku idharu tanazzul anil martabat, menampakkan rendahnya derajat liman yuradu ta'zimahu, menampakkan rendahnya derajat kepada seseorang yang menghendaki untuk mengagungkannya. Jadi tiba-tiba kita ketemu sama orang tersebut menghendaki untuk menghormati kita. Loh, ini orang mau menghormati kita. Lah, kita tampakkan bahwasanya saya itu nggak pantas untuk dihormati. Itu namanya tawadhu, idharut tanazzul anil martabah. Bahwasanya lah aku ki nggak pantas untuk dihormati, bukan makomnya, bukan tempatnya saya itu. Malah justru engkau yang menghormati saya itu lebih mulia. Itu namanya tawadhu. Idharut tanazzul anil martabah, menampakkan bahwasanya saya itu lebih rendah, saya itu tidak pantas untuk dihormati. Ini namanya tawadhu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau selalu berwasiat kepada kula panjenengan sedaya supaya berusaha menjadi orang yang tawadhu. Entah kepada siapapun kita harus tawadhu. Kepada orang tua harus tawadhu. Kepada orang yang lebih muda ya tetap harus tawadhu, karena belum tentu orang tersebut itu lebih hina daripada kita. Siapa tahu malah justru mereka itu lebih mulia daripada kita. Ketika ketemu sama orang tua, kita harus berpikir, ya Allah, orang seperti itu lebih mulia daripada saya. Karena kenapa? Orang yang lebih tua itu hidupnya lebih lama. Wong tuwek niku uripe wis suwe. Lek wis suwe otomatis ngibadahe luwih akeh. Nggih, ngibadahe luwih akeh. Lho, kula niki sik enom, otomatis orang tersebut lebih mulia daripada saya. Makanya ketemu sama orang tua harus lebih merendahkan diri. Ya Allah, lah nyorong pantes. Saya nggak pantas untuk dihormati karena kenapa? Jenengan luwih akeh ngibadahi daripada saya. Jenengan luwih mulia. Lo ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang yang lebih muda, ya kita harus tawadhu, merendahkan diri. Jangan merasa wah aku wis luwih tua ya kudu luwih mulia. Tidak, belum tentu. Karena pikirannya Syekh Abdul Qadir itu, beliau mengatakan bahwasanya kalau ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka kita harus merasa lebih hina daripada dia. Karena kita lebih lama hidup di dunia, dia lebih hidupnya mungkin lebih pendek, otomatis kemungkinan untuk melakukan dosa itu lebih banyak kita daripada anak-anak yang masih muda. Nah, ini bocah nom-nom, masya Allah, iya yo. Kayak bocah kan uripe sik nembe, otomatis dosane urung akeh. Lah aku wis tuwek, saya lebih tua, otomatis potensi untuk melakukan dosa lebih banyak. Hatta ketemu wong kafir, Pak, kita juga harus tawadhu. Tawadhunya pikiran ini nopo? Hidayah itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu orang yang sekarang kafir besok oleh Allah malah diberi keimanan, mati nih husnul khotimah.
Tapi kalau kita sekarang diberi iman, belum tentu siapa yang jamin bahwasanya besok sampai mati pun tetap membawa keimanan. Maka kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang kafir. Tetap kita harus berdoa, muga-muga husnul khotimah. Tapi ketika bertemu sama orang kafir, jangan sampai petentang-petentang, lah wong kafir iki. Loh, siapa tahu orang yang ini kafir tiba-tiba oleh Allah diberi hidayah, akhirnya besok masuk surga. Pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir dan para jamaahnya itu ditegur, diulang wong mendem, Pak. Lagi kumpul karo para santrine, lagi ngaji, tiba-tiba muncul seseorang yang dalam kondisi teler. Wah, akhirnya orang tersebut maju di hadapan Syekh Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, mungkinkah orang yang seperti saya besok bisa menjadi seperti engkau? Maksudnya, mungkinkah orang yang potongane tukang mendem koyok kula niki suatu ketika bisa menjadi seseorang waliullah seperti engkau? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir apa? Ya mungkin saja. Ya mungkin saja kalau Gusti Allah menghendaki. Sekarang saya tanya, mungkinkah orang yang seperti engkau, yang sekarang menjadi kekasihnya Allah, waliullah, orang yang alim, suatu ketika bisa menjadi seperti saya, orang yang ahli Di situ Syekh Abdul Qadir langsung nangis, astagfirullahaladzim. Ki wong mendem malah negur, malah memberi ilmu. Bahwasanya seseorang itu mungkin saja. Jadi makanya kula panjenengan tidak diperbolehkan untuk sombong kepada siapapun. Jangan merasa baik, jangan merasa lebih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu lillahi li ajli azamatillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, dia itu tawadhu memang karena Allah. Ketika dia ada orang yang memuja-muja, yang memuji-muji, wah jenengan punya kelebihan ini, tidak, insyaallah dia teringat Allah, akhirnya merendahkan diri, rafa'ahullah, maka dia akan diangkat oleh Allah fid dunya wal akhirah. Seseorang yang tawadhu karena Allah, maka oleh Allah akan diangkat derajatnya, derajat di dunia dan derajat di akhirat. Wa man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang takabbur, sombong, maka wada'ahullah, oleh Allah akan dihinakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, niki nembe mawon kula panjenengan medal saking bulan Maulid ya. Salah satu sifat dari Rasulullah SAW kalau dalam kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah adalah orang yang banget pemalu wat tawadu, dan juga Rasulullah adalah termasuk orang yang sangat tawadu. Salah satunya mereka ini riwayat dari seorang sahabat, Abi Salamah, an jaddihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana bi Quba. Ada seorang sahabat cerita, suatu ketika Rasulullah di tanah Quba, wa kana shaiman, posisinya Kanjeng Nabi itu dalam kondisi puasa. Fatinahu inda iftarihi bi qata'in an labanin. Ketika Rasulullah waktunya buka, ada seorang sahabat itu menghantarkan wadah yang di situ isinya adalah susu. Rasulullah ketika mau buka puasa oleh seorang sahabat niki dicawisaken,
Ana gelas temriku ana susune diaturaken supaya ini dijadikan untuk buka puasa. Wa ja'alna fi syai'an minal asal. Dan juga tapi di dalam susu tersebut oleh sahabat ini dicampuri oleh madu. Tidak hanya susu saja, melainkan ada campuran madunya. Falamma rafa'ahu daqqahu wajada halawatal asal. Ketika Rasulullah mencicipi, loh, ini kok ada rasa madunya. Kenapa kok dicampuri madu? Akhirnya sahabat ini bilang, ya Rasulullah, masa kelasnya panjenengan seorang nabi buka puasa hanya dengan susu, maka dicampuri manis-manis dengan madu. Loh, ini oleh Rasulullah akhirnya tidak. Waqala ama anni la ahrumuhu. Apakah saya mengharamkan susu? Susu itu kan halal, udah nggak apa-apa, cuma susu saja nggak masalah, nggak usah dicampuri dengan madu. Itu tawaduknya Rasulullah, walaupun toh seorang nabi pun disuguhin apa mawon, udah itu saja. Maksudnya kayak itu, susu saja itu halal, kenapa masih dicampuri dengan madu? Itu bentuk tawaduk Rasulullah, tidak ingin menyusahkan para sahabat. Kalau kita kan mboten, Pak. Lah enek wong mulia, lah enek pejabat, ki mengko disuguhi karo lawuh napa, karo tempe, ora dolekne karo iwak kurang maning karo sate, karo apa bae grame. Nah, ini terlalu ribet. Karena minta dihormati, akhirnya muncul macam pirang makanan yang merepotkan orang lain. Lah Rasulullah dicontohkan itu. Saya cukup susu saja nggak masalah, kenapa dicampur dengan madu? Itu membuktikan bahwasanya Rasulullah tidak mau dihormati. Terus beliau Rasulullah SAW mengatakan, man tawaddu'a lillah rafa'allah wa man takabbara wada'ahu. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Walaupun toh posisi menjadi seorang nabi rasul, tapi beliau tetap tidak mau dihormati. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang takabur, maka Allah akan merendahkannya. Wa man iktasoda aghnahullah. Barang siapa iktasoda itu yang dengan sederhana. Barang siapa yang hidupnya sederhana saja, nggak usah terlalu sombong, nggak usah terlalu mewah-mewahan, aghnahullah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Wa man badara afqarullah. Barang siapa yang memubadirkan, menyanyiakan sesuatu, maka Allah akan menjadikan fakir. Ya, termasuk mubadir itu. Makanan ini saja bisa, kenapa njajak digoleki macam-macam pirang-pirang. Nyuwun sewu niki. Jenengan itu kalau ketika lapar, pikirannya sing penting makan kenyang, apa harus makan apa yang penting kenyang? Coba jenengan itu pikirannya. Lek lagi kencot, sing penting madang, wareg, apa kudu madang apa? Ini termasuk bentuk mubadir. Jenengan kepengin lunga, badhe teng Karang Luas, mbuh numpak apa, sing penting butul Karang Luas, apa kudu numpak apa? Nah, ini kan mubadir juga. Kalau kita angen-angen nih, wah wetenge kencot, nyong kudu lek orang mangan bakso pekeh ta ya ora marem nggih. Nah, pikirannya kan seperti itu. Kudu mangan nikah, niku berarti nafsu. Padahal dalam perut yang kosong, sing penting mangan apa baik, cukup. Tapi tidak ada embel-embel harus makan itu. Lah ini termasuk bentuk mubadir. Arab lunga ning Karang Luas, numpak motor apa baik, butul
Dadak kudu enek merek. Pokoke lek ora numpak Alphard moh. Ya termasuk bentuk mubadir ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min adamin illa wa fi ra'satin silsilatani. Tidak ada dari manusia kecuali di dalam kepalanya itu, di kepalanya ada 2 rantai. Silsilatun fis sama as-sabi'ah wa silsilatun fil ardi as-sabi'ah. 1 rantai ditarik ke atas sampai langit ke-7, 1 rantai ditarik ke bawah sampai bumi 7. Jadi setiap manusia itu ada 2 rantai kepalanya. 1 rantai tarik ke atas, 1 rantai ditarik ke bawah. Fa idza tawaddu'a rafa'allahu bi silsilatin ila samai sabah. Ketika orang tersebut kok tawadhu, maka oleh Allah rantai tersebut akan ditarik sampai langit ke-7. Jadi seseorang yang tawadhu, maka rantai yang ada di kepalanya akan ditarik oleh Allah sampai langit ke-7. Wa idza tajabbara wa Allah bisilatin ilal ardis sabi'ah. Sebaliknya barang siapa yang sombong, maka ketika itulah oleh Allah rantai yang ada di kepalanya akan ditarik ke bawah sampai bumi ke-7. Jadi kemuliaan itu bukan karena sombong kita, Pak. Kemuliaan itu karena Allah. Kalau kita merendahkan diri, maka oleh Allah malah diangkat derajat kita. Tapi kalau kita menyombongkan diri, malah oleh Allah akan direndahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul mutawaddiin fatawaddu'u lahum. Ketika kita melihat ada orang-orang yang tawaduk kepada kita, maka kita harus tawaduk juga. Ketika ada orang yang merendahkan diri, jangan sampai malah dihidek. Ada seorang ulama, ada seorang kiai, masyayikh, mungkin orangnya berilmu, ada orang yang soleh, mungkin orang ahli ibadah. Ketika dia merendahkan diri, maka kita juga harus merendahkan diri di hadapannya. Bukan kok wonten tiang kesepuhan lagi merendahkan diri nyuwun sewu, malah nggih monggo didek sisan. Jangan. Ketika ada orang yang merendahkan diri, maka kita harus merendahkan diri. Wa idza ra'ayul mutakabbir, ketika kita melihat ada orang yang sombong, fatakabbaru alaihim, maka sombonglah kepada mereka. Kalau ada orang yang sombong, malah justru kita disuruh untuk membalas kesombongan. Jadi lah enak wong sombong ya sombongi maneh. Tapi kalau ada orang yang tawaduk, kita harus ikut tawaduk. Ketika ada orang yang sombong, kita juga harus sombong. Fa innal, alasannya fa inna tawaddu ma'al mutawaddiin shadaqatun. Karena tawaduk terhadap orang-orang yang tawaduk itu adalah sebuah sedekah. Tapi wa takabbaru ma'al mutakabbir, fa inna takabbaru ma'al mutakabbir shadaqatun. Sombongilah orang-orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong itu juga bentuk dari sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya harta, tapi perlakuan kita. Nek wong tawaduk, kita tawaduk, maka itu adalah sedekah pahalanya. Ketika ada orang yang menyombongkan diri, kita juga harus ikut sombong. Jangan sampai ada orang yang sombong mengatakan sesuatu di depan kita, merasa bangga diri. Wah, kita sombongi maneh mawon. Ada orang menceritakan, wah saya penghasilannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah, semono tok bae, nyong malah luwih akeh maneh. Sombongi. Bisa nih. Karena yang berhak sombong niku sinten? Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadhu ayyabtadi'a bisalam ala man laqiyahu minal muslimin. Ra'sut tawadhu, dasar dari tawadhu atau pondasi dari tawadhu adalah
pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang muslim itu adalah pokok dari tawadhu. Kita ketemu dengan seseorang, andai kata kok pertama kali mengucapkan salam, pertama kali ngaruh-ngaruhi, lah itu adalah bentuk dari tawadhu. Makanya Rasulullah di dalam kitab Al-Barzanji dikatakan, Kanjeng Nabi niku yabda'u man laqiyahu bisalam. Kanjeng Nabi setiap ketemu siapapun orangnya, maka beliau yang pertama kali mesti uluk salam. Yang pertama kali negur ya Rasulullah. Jadi pertama kali negur itulah bentuk tawadhu. Biasanya wong sombong niku, Pak. Wong sombong itu njaluke diaru-arui, njaluke ditegur duluan. Tapi lek wong tawadhu tidak. Dia yang negur duluan. Jenengan kok rumangsa wong mulia, rumangsa kiye. Lah ketemu sama wong meneng bae. Mengko lek enak wong pak merengos. Oh. Berarti yang negur itulah orang yang pertama kali ini adalah orang yang merendahkan diri. Orang yang ditegur adalah orang yang sombong. Makanya ketemu siapa saja usahakanlah pertama kali sing aruh-aruh pertama kali yang mengucapkan salam. Ketemu nyun sewu bari temu ndi, itu bentuk tawadhu itu. Ketemu assalamualaikum, salam. Oh, itu adalah bentuk tawadhu. Orang yang sombong itu orang yang tidak mau menegur orang lain. Iki jenenge sombong, kemlitak, njaluke diaru-aruhi, njaluke dihormati. Waqila at-tawadhu usullam syaraf. Tawadhu itu adalah tangga dari kemuliaan. Seseorang yang kepingin mulia, maka dia harus punya tangga ataupun bunga. Ibaratnya adalah sesuatu yang bisa mencapai dalam kemuliaan tersebut, yaitu tawadhu. Jadi insya Allah wong sing tawadhu niku tidak akan rendah, malah justru tawadhu akan menjadikan orang menjadi mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dhi nikmatin mahsudun sahibuha. Setiap seseorang yang punya kenikmatan mesti ada orang yang hasud. Illa tawadhu, kecuali tawadhu. Tawadhu itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Tawadhu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Tidak semua orang oleh Allah diberikan hatinya itu bisa merendahkan diri. Setiap orang yang punya kenikmatan apapun bentuknya itu mesti ada yang hasud, kecuali tawadhu. Kalau ada orang yang merendahkan diri, nggak ada orang yang hasud. Jenengan punya kenikmatan, mungkin saat ini oleh Allah dikasih kenikmatan, usaha alhamdulillah sukses, dagangannya laris, mesti di situ mesti ada orang yang hasud, orang terima. Padahal usahanya podo, kenapa kok dia yang lebih laris? Ataupun saat ini jenengan punya kenikmatan apapun, mesti di situ ada orang yang hasud, entah itu tetangga, entah itu saudara, mesti ada yang hasud. Jenengan menjadi orang yang sukses, dilalah keluarganya ada yang tidak sukses, mesti di dalam hatinya ada rasa hasud. Ki podo-podo anaknya bapak nih, kenapa dia yang lebih sukses? Kok jangan-jangan warisannya luwih akeh? Ini mesti ada yang hasud. Kecuali tawadhu. Tawadhu itu nikmatnya Allah, tapi tidak ada yang hasud. Andai kata ada orang yang merendahkan diri, siapa yang hasud? Aku juga ingin merendahkan diri, nggak mungkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tawadhu min akhlakil anbiya. Tawadhu itu adalah termasuk akhlaknya para nabi. Tawadhu itu bentuk akhlak dari para nabi. Contoh ini, Nabiullah Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada Fir'aun. Musa, kowe ngono,
Kamu yang jadi ketuanya sekarang ngadep Fir'aun. Nabi Musa sadar diri. Wa Harunu akhi huwa afsahul lisanu minni. Loh, Gusti, kok malah saya yang dijadikan ketuane? Kok malah saya yang menjadi pimpinannya? Nabi Harun saudara saya itu huwa afsahul lisanu minni. Beliau yang paling fasih lisannya daripada saya. Dia yang berhak, Gusti. Ini bentuk tawadhu. Jadi ketika Nabi Musa karo Nabi Harun diperintahkan oleh Allah, malah justru Nabi Musa merendahkan diri. Dia rumangsa bahwasanya yang paling fasih lesane adalah Nabi Harun. Jadi sifat tawadhu termasuk sifat para anbiya. Wa takabburu min akhlaqil kufar, sedangkan takabur, sombong, min akhlaqil kufari, itu adalah bentuk dari akhlak-akhlaknya orang kafir. Wal fura'inatu, dan juga akhlaknya Fir'aun. Jadi seseorang yang punya sifat takabur niku adalah sifatnya para kufar dan juga sifatnya dari Fir'aun, minta disembah, minta disujudi, minta dimuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, man takabbaru 'alal fuqara la'anahullah wa man takabbaru 'alal ulama ahzahullahu ta'ala. Barang siapa yang takabur terhadap orang-orang fakir, maka Allah akan melaknatnya. Kita diberikan oleh Allah sebuah kemuliaan, mungkin diberi rezeki yang lebih. Di hadapan orang fakir kok menyombongkan diri. Wah, aku ki luwih sugih daripada kae. Kok sombong? Maka Allah akan melaknat. Loh, harta itu titipan. Harta itu titipan. Belum tentu kita punya harta tapi kita mampu untuk memanfaatkan. Belum tentu. Wa man takabbara 'alal ulama ahzahullah. Barang siapa yang takabur, sombong terhadap para ulama, para masyayikh, para kiai, dia menyombongkan diri, aku lebih pintar daripada kae, maka ahzahullah, orang tersebut akan direndahkan oleh Allah. Jadi intinya monggo kula panjenengan berusaha jangan sampai di dalam hati terbersit sekecil apapun perasaan ana khairun minhu, pokoknya aku lebih baik daripada dia. Kok jenengan lenggahan ijik-ijik kok di dalam hati ini enak perasaan, nah aku luwih apik daripada wong kiye. Nah, ini adalah sifat setan iblis. Disitulah oleh Allah akan dilaknat. Terhadap siapapun jangan sampai kita merasa lebih baik. Kalau di dalam Al-Qur'an dipun ngendikane la yaskhur qaumun an qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan sampai ada orang kaum itu menghina kaum yang lain, siapa tahu malah orang tersebut lebih mulia daripada yang dihina. Perempuan juga gitu, jangan sampai antara perempuan menghina satu dengan yang lain, barang siapa tahu yang dihina malah justru lebih baik. Setengah dina mawon, muga-muga kula panjenengan diselametna karo Gusti Allah, jangan sampai punya sifat takabur, muga-muga dipun paringi sifat tawadhu yang menjadikan kula panjenengan dipun paringi kemuliaan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina wal-istiqamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair min ahli al-ta'ah wal ibadah min ahli as-salati wal jamaah wa la taj'alna min ahli syarri madhi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila qul hudan hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.